Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 25 Desember 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mariani Iha, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, dalam semangat memuliakan Tuhan dan menyebarkan damai sejahtera di bumi, warga binaan Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari menggelar ibadah Natal. Dalam ibadah tersebut, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menghimbau kepada warga binaan terus mengucap syukur dalam segala hal. Di bawah sorotan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, dan subtema, jadilah Bethlehem, tempat kelahiran Kristus untuk mewujudkan pembinaan yang berdampak dan membawa damai sejahtera di lingkungan Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari. Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari menggelar ibadah Natal yang penuh sukacita bersama warga binaan Lapas Perempuan. Perayaan Natal diawali dengan ibadah dan penampilan paduan suara serta fragmen Natal dari pegawai lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat bersama Lapas Perempuan, tetapi juga warga binaan. Pesan Natal yang disampaikan Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Papua Barat, Pit Bukorsyom, berpesan lewat perayaan Natal, warga binaan Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari, mari bersama-sama terus berdoa dalam sukacita dan damai Natal, bersama keluarga yang ada di luar, supaya firman Tuhan yang disampaikan melalui pendeta hendaknya mau menjadi makanan rohani bagi kita semua, tetapi juga seluruh pegawai dalam Lapas Perempuan. Bahwa dari awal tadi ibadah kita sudah memuji Tuhan, lalu diberikan paduan suara ya, memuji Tuhan yang luar biasa ya. Dari beberapa vokal grup dari Lapas. Dan warga binaan tadi juga ya? Iya, Pak. Tadi yang terkesan terang itu tadi nama apa? Iya. Iya, jadi inti yang saya tangkap itu walaupun kita di dalam ya, melaksanakan ibadah Natal di dalam tapi kita berdoa ya, supaya keluarga yang di rumah itu kita bersatu dalam doa ya, dikuatkan dalam damai Natal. Ibadah perayaan Natal Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari turut dihadiri Kepala Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari, Wakapolresta Manokwari, perwakilan BNN Papua Barat, dan pejabat di lingkungan kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Mengucapkan syukur atas berkat Tuhan selama tahun 2024. Kantor Perwakilan BKKBN Papua Barat melaksanakan Natal bersama anak-anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Manokwari berlangsung penuh hikmah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan Natal Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Papua Barat tahun 2024 ini dilaksanakan bersama anak-anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Manokwari, Jumat pagi 6 Desember 2024 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kampung Wasai Manokwari, Papua Barat. Pada perayaan Natal tahun ini, tema Natal yang diangkat adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, Lukas 2 ayat 15, dan subtema Natal, marilah kita kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Dalam refleksi Natal firman Tuhan yang disampaikan pelayan firman Pendeta Mayfi Wairata, bahwa Bethlehem artinya adalah rumah roti. Walaupun kota Bethlehem adalah kota kecil, namun telah menjadi berkat yang besar. Dalam kehidupan kita harus menjadi berkat bagi sesama. Namun nama Bethlehem itu dia berarti rumah roti. Meskipun dia kecil, tetapi Bethlehem dia telah menjadi berkat yang besar. Berarti Bapak Ibu Saudara anak-anak, hidup kita juga harus menjadi berkat bagi sesama. Jangan kita berlaku cemar. Kita pakai tangan ini untuk menolong,
Kita pakai jari ini untuk kita menulis hal-hal yang menjadi berkat. Kita pakai mulut ini untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai kaki ini untuk menuju kuasa dan Roh Kudus. Kita menggunakan hati ini untuk dipimpin oleh Kristus. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Pilmona Maria Yarolo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada perayaan ini, perwakilan BKKBN Papua Barat ingin berbagi bersama anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Manokwari karena hidup ini harus menjadi berkat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perayaan Natal kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Ya, kalau 2 tahun yang lalu Papua melaksanakan perayaan Natal bersama dengan keluarga kami, tetapi juga teman-teman pengelola program. Tetapi tahun ini memang kami ingin berbagi ya bersama anak-anak kami yang ada di lapas. Ya, tadi Ibu Pendeta sampaikan bahwa hidup ini harus menjadi berkat. Ya, kita harus menjadi berkat di dalam kehidupan pribadi kita, dalam pekerjaan kita, di mana kita ditempatkan, biarlah kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga lewat kehidupan kita banyak orang akan mengenal Tuhan ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Manokwari, Aksamina Marani, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat serta Panitia Natal yang telah melaksanakan Natal bersama dengan anak-anak binaan LPKA kelas 2 Manokwari. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Panitia Natal serta persekutuan pengurus persekutuan Aukombene perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, yang mana dapat menggelar perayaan Natal kali ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak bersama dengan anak-anak binaan kami di sini. Dan jumlah anak binaan kami berjumlah 30. Beberapa hari yang lalu ada yang sudah SKPB-nya sudah turun, jadi dia harus kembali ke daerah asalnya. Aksamina Marani. Perayaan Natal ini dilaksanakan di Gereja GKI Ebenezer Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Manokwari dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Papua bersama jajaran dan staf di lingkup BKKBN Papua Barat, Kepala Seksi Pembinaan LPKA kelas 2 Manokwari bersama dengan pegawai LPKA, anak-anak binaan LPKA kelas 2 Manokwari, serta pelayan firman dan majelis yang melayani. Maria Talimbekas, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, dalam perayaan Natal, kantor perwakilan BKKBN Papua Barat berbagi kasih kepada anak-anak lembaga khusus kelas 2 Manokwari. Kepala kantor BKKBN Papua Barat berpesan, Natal ini adalah momen untuk saling mengasihi satu dan yang lainnya. Memasuki bulan Desember, di mana merupakan bulan yang selalu dinantikan oleh para umat Kristiani di seluruh dunia, di mana seluruh umat Kristiani merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus ke dunia. Untuk itu di bulan penuh berkat ini, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Papua Barat melaksanakan kunjungan Natal dan ibadah bersama dengan anak-anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Manokwari. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Pilmona Maria Yarolo, saat diwawancarai mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita memaknai Natal sesungguhnya dan kita harus berbagi kasih terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama bagi anak-anak LPKA kelas 2 Manokwari. Pembinaan ya khusus anak di lapas anak di sini, tujuannya adalah bagaimana kami yang mengartikan Natal yang sesungguhnya, bahwa kita juga harus berbagi kasih, kita juga harus memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, terutama anak-anak yang di sini, karena anak-anak ini mereka masih
masih mempunyai masa depan. Dan harapan kami juga melalui perayaan Natal di hari ini, di mana subtemanya adalah melalui Natal ini marilah kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Jadi yang pertama adalah kita menyampaikan bahwa mereka pertama harus bersyukur. Dalam perayaan Natal tersebut, perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat berbagi kasih kepada anak-anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Manokwari dengan memberikan perlengkapan mandi yang bisa digunakan setiap saat. Sehingga melalui perayaan Natal di sini kita juga berbagi kasih dengan anak-anak yang di sini. Kita ada memberikan perlengkapan mandi yang pasti mereka akan gunakan setiap saat. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan atas nama pimpinan dan seluruh jajaran perwakilan BKKBN Papua Barat yang mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2024. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, momen Hari Natal tahun 2024, anak sekolah minggu seklasis Manokwari menerima hadiah Natal yang diberikan oleh Ketua Sinode GKI Klasis setanah Papua. Hadiah Natal yang diberikan sebagai bentuk kasih sayang kepada umat Tuhan. Untuk adik-adik di momen Natal kali ini begitu berbeda dirasakan ratusan anak-anak sekolah minggu yang ada di kota Manokwari. Anak-anak sekolah minggu yang ada di lingkungan 1 hingga lingkungan 6 klasis GKI Manokwari mendapat hadiah Natal dari Sinode yang dibawa dari Jayapura oleh Wakil Ketua 2 BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Gustav Utoy. Pemberian bingkisan Natal semakin meriah, Wakil Ketua 2 Sinode GKI di Tanah Papua dengan menggunakan pakaian Santa Claus menyapa anak-anak dan memberikan bingkisan kado Natal kepada anak-anak. Berita tentang makna Santa Claus akan disampaikan pada sambutan Selamat memasuki masa raya Advent dan selamat Natal tahun baru tahun 2024. Kepala Seksi PAR GKI Manokwari, Regina Wutoy mengatakan, hari ini begitu istimewa karena pemberian bingkisan Natal selain diserahkan Sinode, tetapi hari ini bertepatan dengan Hari Santa Claus tanggal 5 Desember yang diperingati setiap tahunnya. Pemberian hadiah Natal kali ini diserahkan pada anak yang ada di klasis GKI Manokwari. Untuk klasis Manokwari hari ini anak-anak sekolah minggu bersyukur dan bersukacita karena bertepatan dengan Hari Santa Claus tanggal 5 Desember. Kami dikunjungi oleh Bapak Wakil Ketua 2 Sinode yang secara khusus membuka rapat kerja 3 klasis Manokwari. Dan hari ini seperti dilihat di belakang saya dihadiri oleh 52 jemaat adik-adik sekolah minggu seklasis Manokwari yang menerima hadiah dari Santa Claus. Sementara itu, parade Natal PAR klasis GKI Manokwari akan berlangsung pada Sabtu 7 Desember 2024 besok. Pengasuh Sekolah Minggu Pengharapan Rendani Kifli Haruna Karubui kepada TVRI Papua Barat mengatakan, ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Sinode GKI di Tanah Papua semenjak menjadi guru pengasuh sekolah minggu. Pertama kali seumur kita jadi pengasuh, baru pertama kali ada hadiah Natal dari Sinode yang dibawakan pas bertepatan dengan akhir klasis di Gereja Sion, Gereja Otogeser. Nah, kami berterima kasih, semoga kebaikan dari Bapak-Bapak dorang dari Sinode, memberkati Bapak dan kebaikan walaupun hanya hadiah kecil tetapi maksud dan tujuan sangat besar. Geis Moguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Gereja Pentakosta di Tanah Papua Klasis Manokwari menggelar Natal bersama tahun 2024. Dalam perayaan Natal tersebut, Ketua GPDP Klasis Manokwari berpesan, Natal memberikan makna agar umat Tuhan harus berkorban dalam setiap harinya. Mengusung tema yang direnungkan dalam ibadah Natal ini, yakni melalui kelahiran Yesus Kristus, umat GPDP Klasis Manokwari menyiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus kedua untuk kedua kalinya. Perayaan Natal bersama dihadiri ribuan jemaat dari 7 jemaat GPDP Klasis Manokwari, di antaranya Jemaat Bethlehem Asai, Abdalus Amban,
Getsemani Reremi, Logo Sanggeng, Bukit Golgota Sogun, Siloam Sowi 4, dan El Shaddai Pasir Putih. Ketua Badan Pekerja Klasis GPDP Klasis Manokwari, Pendeta Moses Samberi, mengajak jemaat GPDP Klasis Manokwari untuk merenungkan Natal sebagai momen menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Momen Natal bukan sekedar berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi lebih khusus menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Pendeta Moses Samberi juga menambahkan, makna Natal yang sesungguhnya adalah sebuah bentuk pengorbanan. Ia lantas mengingatkan jemaat agar siap berkorban di dalam menempuh perjalanan kehidupan kendati banyak pergumulan. Dalam kedudukan atau dalam status apapun, firman Tuhan punya peran penting bagi setiap. Itu pesan yang pertama. Karena melalui firman Tuhan ini, melalui Injil ini, kita bisa mengetahui berbagai macam hal. Malam hari ini kita bisa merayakan Natal. Kita bisa mendengar tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bahkan hal-hal yang lain itu karena ada firman Tuhan. Amin. Jadi Yesus sebagai tunas Daud, bintang timur yang bilang gembira, dia adalah gambaran utuh dari firman Tuhan itu sendiri. Sementara itu, melalui perayaan Natal tahun ini, Ketua Badan Pekerja Daerah GPDP Papua Barat, Pendeta Simpson Aronggear, mengatakan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada jemaat agar warga jemaat semakin bersungguh-sungguh menerima dan menerapkan firman Tuhan di dalam hari mereka, supaya jemaat tidak menjadi orang-orang yang gagal di dalam Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gagal di dalam pengiringan ini. Akhirnya, saudara, Gereja Pentakosta di Papua melalui Badan Pekerja Daerah, melalui kesempatan ini, saya mau menyampaikan selamat merayakan Natal. Sebelumnya, dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana Ibadah Natal GPDP Klasis Manokwari tahun 2024, Cornelis Taran, menyampaikan perayaan Natal bersama ini merupakan program kerja GPDP Klasis Manokwari melalui rapat Natal pada awal tahun 2024 lalu. Ditetapkan dengan SK dari Klasis Manokwari, yaitu nomor skep garing C2024.02 garing Pan Datar Natal BPK Manokwari GPDP garing Romawi 4 garing 2024 tentang pembentukan dan penetapan panitia pelaksanaan Natal Klasis Manokwari Gereja Pentakosta di Papua. Perayaan ibadah Natal bersama juga turut dihadiri Bupati Manokwari yang diwakili oleh staf ahli Bupati Bidang Pertanian dan Perkebunan Max Simatau dan sejumlah unsur Forkopimda Kabupaten Manokwari, MRP Papua Barat, Pasarkan Manokwari. Natalindo Kerawait FRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Natal adalah momen untuk berbagi sukacita, kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Saatnya kita merenung dan bersyukur atas semua anugerah Tuhan. Mewakili jajaran Direksi LPP TVRI, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2024. Semoga damai Natal melingkupi hati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat Natal untuk seluruh umat Kristiani yang merayakan. Semoga perayaan Natal tahun ini membawa sukacita, kedamaian, dan harapan baru bagi kita semua. Momentum Natal juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga toleransi dan keharmonisan antar umat beragama sebagai fondasi kokoh bagi persatuan bangsa.
Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memasuki tahun baru 2025, tantangan di era digital semakin kompleks. Penting bagi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk terus berperan dalam memberikan perlindungan data pribadi, memperkuat talenta digital Indonesia, meningkatkan infrastruktur digital yang merata, serta mendorong komunikasi publik media dan literasi digital yang inklusif. Semua hal ini adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Mari menyongsong harapan di tahun 2025 dengan semangat optimisme, keberanian, dan kerjasama untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita, keluarga, dan bangsa Indonesia. Selamat Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Semoga kedamaian, keberkahan selalu menyertai kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, beserta segenap jajaran mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 pada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Tema Natal Nasional tahun 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 15. Dapat dijadikan momen yang istimewa bagi umat Kristiani untuk merayakan hari Natal bersama keluarga dan kerabat tercinta dalam damai sejahtera. Semoga kehangatan dan cahaya Natal selalu membawa sinar keberkahan serta memberikan semangat baru dalam setiap langkah menuju kebaikan dengan penuh cinta kasih. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, keluarga besar PLN Group se-Manokwari melaksanakan Natal bersama dengan mengusung tema karya pelayanan PLN Manokwari tetap bercahaya dalam terang kasih Kristus. Pesan penting yang disampaikan tahun 2025 nanti kinerja PLN akan lebih ditingkatkan lagi. Ketua Panitia Natal Stanley Stephen Nyerangga dalam laporannya mengatakan, marilah memanjatkan puji dan syukur, hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan dan Penebus, karena kelahirannya membawa suatu pengharapan keselamatan hidup yang kekal. Perlu diketahui bahwa Panitia Natal Perokris UP3 Manokwari dibentuk dan disahkan pada 20 September 2024 sesuai SK. Sebelum perayaan ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan seperti berbagi bingkisan Natal kepada pensiunan PLN serta kunjungan kasih ke Jemaat GKI Nathaniel Wasai Andai. Para pensiunan, rekan-rekan panitia dan tamu undangan, hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kita, yang karena kelahirannya telah membawa kita kepada suatu pengharapan dan keselamatan dan hidup yang kekal. Patut kita sadari dan syukuri pula bahwa hanya karena kasih dan anugerahnya hingga saat ini kita dapat hadir dan bersekutu bersama dalam perayaan ibadah Natal keluarga besar Perokris PT PLN Persero se-Manokwari tahun 2024. Sementara itu, manajer PLN UP3 Manokwari, Fredik Noriwari, dalam sambutannya menyampaikan puji Tuhan, di malam hari ini boleh merayakan Natal, mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua yang berkontribusi, sehingga boleh merayakan Natal bersama-sama. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini, apa yang sudah dilakukan pada puji Tuhan di malam hari ini kita boleh merayakan Natal
Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk panitia dan teman-teman semua yang berkontribusi ya. Sehingga di malam ini kita boleh rayakan Natal bersama-sama dengan keluarga besar kita, teman-teman mitra, kemudian Bapak Ibu Presiden, ada keluarga Bapak Amin dan saudara-saudara semua. Ini momen yang sangat berharga bagi kita. Tadi disampaikan kesan-kesannya, jangan pidato ya. Jadi saya sampaikan kesan-kesan. Saya baru 3 kali bersama-sama untuk Natalan. Namun yang pertama itu saya berikan sambutan lewat Zoom karena waktu itu masih di Jayapura. Tahun lalu kita di Susbel dan tahun ini kita di Pangos. Saya lihat antusias Natal yang begitu luar biasa dari Bapak Ibu. Ini ada satu kebahagiaan tersendiri bagi kita masing-masing. Karena kita sebagai orang percaya, momen Natal ini satu peristiwa yang luar biasa bagi umat manusia di seluruh dunia. Jadi sebenarnya bukan kita saja yang merayakan Natal, tapi ini momennya ini sebenarnya momen yang berharga bagi umat manusia di muka bumi. Karena Tuhan datang itu menyelamatkan umat manusia, bukan menyelamatkan orang Kristen saja. Jadi siapa yang percaya dengan Yesus, ya dia akan selamat. Amin. Harus diaminkan. Fredrik Noriwari juga berpesan setelah Natal ini tetap konsisten meningkatkan kinerja. Fredrik juga berterima kasih kepada semua rekan-rekan kerja karena sudah mengamankan satu peristiwa penting terselenggaranya pilkada. Semua sudah berjalan dengan aman, sekarang masuk pada siaga Natal dan Tahun Baru Nataru. Fredrik juga berharap semua tetap semangat dengan peristiwa Natal terus melayani. Tuhan sudah memberikan terang yang abadi. Kita juga wajib memberikan terang kepada orang lain lewat tutur kata dan pelayanan. Kinerja kita sudah bagus. Mudah-mudahan setelah Natal ini kita tetap konsisten pertahankan kinerja kita. Ya, saya juga berterima kasih untuk rekan-rekan semua, ya, Pak Bede dan Pak Nathan beserta teman-teman dari Nusantara semua ya. Kemarin kita sudah amankan peristiwa penting juga dalam bernegara ya, di pilkada sudah aman, kita sudah amankan listriknya. Sekarang tinggal kita masuk lagi di siaga Natal dan Tahun Baru. Geis Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebagai bentuk ucapan syukur kelahiran Tuhan Yesus, Persekutuan Anak dan Remaja Klasis Manokwari Lingkungan 3 gelar Parade Natal. Kegiatan tersebut sebagai bentuk sukacita umat Tuhan. Pawai Natal menjelang Hari Raya Natal kelahiran Yesus Kristus diikuti oleh ratusan anak dan remaja yang tergabung dalam Persekutuan Anak Remaja PAR GKI Klasis Manokwari Lingkungan 3. Dalam pawai tersebut ikut juga para orang tua serta guru sekolah minggu. Pawai Natal yang berlangsung pada Sabtu 7 Desember mengambil start dari halaman gereja GKI Pengharapan Rendani dan finish di halaman gereja GKI Sion Sanggeng. Agnes Mapal, Koordinator PAR Lingkungan 3 GKI Klasis Manokwari, mengatakan parade yang dilakukan merupakan bagian dari sukacita menyambut Natal. Puji Tuhan, hari ini kegiatan kita parade Natal Lingkungan 3 yang melibatkan 8 jemaat yang ada di Lingkungan 3. Semua anak-anak sekolah minggu kami menyambut Natal dengan parade Santa. Dan ini sukacita Natal yang luar biasa. Kami ingin anak-anak menikmati sukacita Natal di tahun ini. Kami berjalan dari Rendani sampai di Sion Sanggeng. Dari gereja Pengharapan Rendani di Sion Sanggeng. Peserta yang hadir dari 8 jemaat ini kira-kira ada 1.200 anak. Dan itu orang tua, pendeta, hamba-hamba Tuhan, semua hadir. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus baik. Semoga sukacita Natal ini semua dirasakan oleh kita semua yang ada di Manokwari. Sekali lagi, selamat menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus. Parade Natal diikuti oleh 8 jemaat, yakni GKI Sion Sanggeng, GKI Oto Geisler Biryosi, Adonia Wosi, Efrata Wosi, Pengharapan Rendani, Gunung Tabor, Lembah Yordan, dan Bukit Saitun.
Selain parade Natal, Par Lingkungan 3 juga akan melakukan Natal Persekutuan Anak dan Remaja pada tanggal 20 Desember di Jemaat Oto Geisler Biryosi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, perayaan masa Raya Advent tahun 2024, Gereja Protestan Indonesia atau GPI Papua, Jemaat Diaspora Fak-Fak menggelar diskusi panel memaknai 4 masa Advent. Itu adalah konteks dari. Kepada tim liputan, Pendeta Dr. Roni Helwalderi, pemateri yang juga Kepala P2 SDM STT GPI Papua Fak-Fak, usai menggelar diskusi panel menjelaskan apa saja yang harus dilakukan pada masa Raya Advent pertama dan kedua. Nah, di dalam materi kami sampaikan dan juga didiskusikan yaitu bahwa Gereja GPI Papua memulai dari jemaat perlu memahami dengan baik supaya bisa menghayati masa Raya Advent sebagai masa penantian kelahiran Kristus dan juga masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu parusianya. Nah, karena itu perlu diberikan penjelasan, uraian tentang minggu-minggu Advent pertama, 2, 3, dan 4. Tekanannya adalah pada tema dan fokus, yaitu bahwa minggu pertama itu disebut dengan temanya pengharapan, yang mau menegaskan bahwa peristiwa Yesus, peristiwa kedatangan Allah di dalam Yesus Kristus dan juga kedatangannya yang kedua nanti itu telah dinubuatkan. Lanjut Pendeta Roni, pada masa Raya Advent ketiga dan keempat ada masa di mana umat ada dalam suasana ceria, sukacita dan kasih serta damai menanti masa Raya Natal, memperingati kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kedua, minggu kedua Advent. Ini temanya adalah pertobatan dan pembaharuan hidup. Ini ada komitmen, jemaat diajak untuk berkomitmen untuk mengakui kehidupannya di muka Tuhan dan juga di depan sesama. Untuk bawa diri kepada aspek pengakuan dan pertobatan. Sesuai pantauan tim liputan, kegiatan diskusi panel yang diselenggarakan Badan Pengurus Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi PHBG Jemaat Diaspora Pala-Pala Fak-Fak. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hello, I am Frank Felix, the ambassador of the Kingdom of Belgium to Indonesia. Although this is a period of sorrow in many parts of the world where people are suffering, I would like to remind the spirit of Christmas at this moment. Christmas is a period when people of all kinds come together in peace, joy and happiness. I wish all of you a very Merry Christmas and hope that peace will reign all over the world soon. On this joyous occasion, I extend my heartfelt wishes to everyone celebrating Christmas in Indonesia. May this season bring peace, hope, and happiness to our hearts. Let us continue to foster goodwill and harmony for the well-being of all of us. Happy Christmas. Hello, my name is Daniel Blockert and I'm the Swedish ambassador to Indonesia. And I want to wish TVRI and all its viewers a very Merry Christmas, or God Jul as we would say in Swedish. Christmas is a family holiday. It's a holiday for meeting up with your old friends, for meeting your family, for relaxing and taking a break from the very busy life you have for the rest of the year. So I hope that you will all have very happy and very calm holidays.
kasih Anda masih bersama kami. Saudara, perayaan Natal bersama Kerukunan Masyarakat Tabi Kabupaten Manokwari mendapatkan pesan Natal. Memasuki tahun 2025, kebersamaan menjadi kunci untuk maju dan bersatu. Ketua KMP Provinsi Papua Barat dan juga Kerukunan Masyarakat Tabi Kabupaten Manokwari melaksanakan Natal pada Sabtu 14 Desember 2024 yang berlangsung di Aula BPMP Papua Barat. Dengan tema Natal, marilah kita pergi ke Bethlehem yang terdapat dalam Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-15 dan subtema Damai Natal mempersatukan masyarakat Tabi Kabupaten Manokwari menyongsong masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Ibadah Natal dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Reinhard R. Tanawani, MTH, dengan pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-8 hingga 20. Pesan Natal dalam firman Tuhan, kerukunan masyarakat Tabi harus mencerminkan Bethlehem sebagai tempat Yesus lahir. Maka sukacita, damai sejahtera, dan semua keturunan masyarakat Tabi akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hadir di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita. Maka sukacita, bahagia, dan sejahtera itulah yang akan mewarnai hari-hari hidup bersama yang akan kita jalani. Hari-hari hidup bersama yang akan kita masuki, hari-hari hidup bersama yang akan kita lewati dalam persekutuan ini. Jika persekutuan ini pula menjadi Bethlehem, tempat di mana Yesus lahir, maka pasti akan ada banyak orang yang mau belajar bagaimanakah kehidupan seperti yang diperlihatkan oleh kerukunan masyarakat Tabi yang ada di Manokwari. Kalau rumah tangga kita jadikan sebagai Bethlehem tempat kelahiran Kristus, maka bahagia akan terus mewarnai kehidupan kita. Anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Kehidupan keluarga kita, seisi rumah tangga kita akan terus diberkati oleh Allah. Niko Giai SHMM Ling, Ketua Kerukunan Masyarakat Tabi Kabupaten Manokwari, dalam sambutannya mengharapkan semua masyarakat Tabi harus bergandengan tangan. Hal positif yang telah dilaksanakan di tahun 2024 dapat dilanjutkan di tahun 2025. Kita mengundang Kristus, ikut campur tangan dengan ketemu segala aktivitas, maka tidak sia-sia. Karena itu, tahun ini Bapak Ibu dan saya kita sudah menjalani dari Januari, Februari, dan sekarang kita ada di tahun. Yakin, tidak yakin bahwa Tuhan membawa ketemu dari Januari sampai sekarang. Tinggal berapa hari ke depan kita akan mengakhiri tahun 2024. Namun yang perlu kita ingat sama-sama, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kelahiran Tuhan Yesus akan terus kita adakan artinya tahun ini. Tetapi ketika yang kita menjadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, kita akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu yang kita tahu. Hal ini yang harus Bapak Ibu dan saya berdoa, jadi mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Masyarakat Tabi Provinsi Papua Barat Dr. Edison Ompe SPD MSI menyampaikan, pilkada telah selesai, maka melalui momen Natal mari kita kembali bersatu sebagai masyarakat Tabi di Papua Barat. Tahun 2025, Bapak Ibu, mari kita persatukan kita betul-betul jaga persatuan kita. Di tahun ini juga kita juga sudah melaksanakan pilkada. Mungkin antara kubu sana, kubu sini, kubu sana, tapi Natal membawa damai. Ada damai? Jangan sampai lihat kubu sana jadi saya kubu sini, tetapi Natal membawa damai. Kita lihat apa yang tadi
kita semua selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Perayaan Natal masyarakat Tabi Kabupaten Manokwari dimeriahkan dengan lantunan puji-pujian oleh setiap rayon dan di akhir acara ada undian door prize. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Persekutuan Anak Muda GKI Seklasis Manokwari menggelar parade Santa Claus yang dipusatkan di lingkungan 6 Pantura dengan memberikan 1.000 bingkisan kado Natal bagi anak sekolah minggu. Parade Santa Claus yang berlangsung di Pantura, Distrik Manokwari Utara merupakan yang pertama kalinya dibuat oleh Persekutuan Anak Muda PAM GKI Klasis Manokwari di 10 Jumat di lingkungan 6. Parade Santa Claus yang berlangsung Sabtu 14 Desember 2024 kemarin begitu meriah dan baru pertama kalinya anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat lingkungan 6 mulai dari kampung Warwer 4 hingga kampung Indoors 2 PAMI dikunjungi Santa Claus dengan membawa kado Natal. Mewakili pendeta di lingkungan 6, Richard Lawalata merasa senang karena perayaan Natal kali ini begitu meriah dengan adanya kehadiran Santa Claus di setiap jemaat yang ada di pinggiran kota Manokwari. Kami sangat berterima kasih dan sangat bersyukur atas kegiatan yang dilakukan oleh pemuda GKI Klasis Manokwari yang mana membagi 1.000 kado dalam bentuk parade yang mengantarkan sukacita bersama dengan anak-anak sekolah minggu di lingkungan 6 Klasis Manokwari. Dari semua kegiatan yang dilaksanakan, begitu terasa suasana Natal, begitu terasa kebahagiaan ketika anak-anak berjumpa dengan teman-teman dari pemuda yang membuat mereka berbahagia, membuat mereka bersukacita di hari Natal ini. Hal senada juga disampaikan Ketua PHMJ Jemaat GKI Anton Mos Saubeba, Pendeta Sophia Reimas. Karena selain dengan kunjungan Santa Claus ke jemaatnya, berharap anak-anak di Jemaat GKI Anton Mos Saubeba semakin lebih rajin untuk datang beribadah ke sekolah minggu. Bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang baik, yang perlu untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam setiap ibadah yang akan dilakukan. Ketika tahun ini ada yang malas sekolah minggu, maka pesan dari kegiatan ini supaya di tahun yang baru bisa lebih giat lagi mencari Tuhan dalam persekutuan sekolah minggu. Ya, itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Sementara itu, Koordinator PAM GKI Klasis Manokwari Luther Kapitarau mengatakan parade Santa Claus yang dilaksanakan PAM Klasis merupakan yang pertama kali oleh mereka dengan menyiapkan kado Natal sebanyak 1.000 kado yang dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Dalam rangka menyongsong Hari Bersyukur PAM yang akan berlangsung tanggal 18 Desember 2024, dan salah satu kegiatan yang kita laksanakan adalah parade Santa Claus dengan tema yang kita gaungkan yaitu 1.000 kado untuk anak-anak yang ada di wilayah Pantura, dan target kita adalah anak-anak berusia 0 sampai dengan 15 tahun. Dan wilayah jemaat yang kami jangkau ada 10 jemaat yang kami awali dari jemaat Nielwar Befur dan akan diakhiri di jemaat Barens Indonesia Anugwaspan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Boleh dekat sebentar. Sementara itu, saudara, parade Santa Claus yang dilaksanakan di wilayah Pantura memiliki kesan tersendiri bagi masyarakat karena dapat menghibur anak-anak sekolah minggu. Hal itu diungkapkan salah satu warga yang berada di Kampung Warberford, Distrik Manokwari Utara. Dirinya begitu senang karena baru pertama kali kunjungan parade Santa Claus bisa dilakukan di kampung mereka. Selain ada hiburan, khususnya bagi anak-anak yang selama ini tidak dapat melihat Santa Claus secara langsung, dapat melihat dan berfoto bersama Santa Claus. Centerpit yang diadakan oleh pemuda PAM di
gereja kami Pendeluar Before ini yang baru pertama kali buat kami. Jadi kami sebagai orang tua dan pengasuh merasa bersyukur dan berterima kasih karena kakak-kakak boleh datang untuk menghibur kami. Lalu adik-adik kami dalam rasa gembira dan ketakutan yang membuat kami orang tua merasa bangga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hal senada juga dari warga jemaat GKI Anton Mosaubeba, Arik Rumroren menyampaikan terima kasihnya kepada semua pimpinan jemaat di lingkungan 6 boleh dapat membuat kegiatan Parade Santa Claus di masa-masa perayaan Natal dalam menanti kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi manusia. Ucapkan banyak terima kasih kepada para pemimpin jemaat dari lingkungan 6, mulai dari Mumbrai Diba, Warbefor, sampai dengan Baret Inaduas. Hajatan yang hari ini dilakukan oleh jemaat dan juga ketua-ketua jemaat. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Nanti kedatangan Yesus dan hari ini pembagian 1000 kado yang dilakukan oleh pelayan di lingkungan 6 dan juga beserta dengan tim pemuda. Koordinator PAM Lingkungan 6 Irianto Tarami berpesan melalui momen Natal bersama-sama PAM Klasis, Manokwari dan PAM di lingkungan 6 Pantura bisa berbagi kasih dan mau menjadi teladan Kristus serta membawa adik-adik sekolah minggu lebih memaknai Natal dengan penuh cinta, damai dan sukacita. Khususnya di lingkungan 6 yang terdiri dari 10 jemaat. Oleh sebab itu kami sekarang berada di Jemaat Siloam. Pesan Natal yang kami sampaikan agar di mana Natal ini kita bersama-sama berbagi kasih dengan kita, pelayanan anak-anak PAR di lingkungan 6 yang juga mengambil bagian di kesempatan hari ini yang terdiri dari 10 jemaat. Untuk itu kami tetap menjadi teladan Kristus yang bagaimana bisa membawa adik-adik kita lebih memaknai masa Natal itu dan mewujudkan suasana Natal dengan penuh sukacita dengan damai Kristus. Natalindo Kerewaya TVRI Papua Barat melaporkan. Mempererat kebersamaan pegawai di lingkungan kerja, Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat merayakan Natal bersama. Dalam Natal tersebut, pesan Natal yang diberikan sebagai satu lingkungan harus saling mengasihi satu dan yang lainnya. Inilah bentuk sukacita Natal Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat dengan merayakan Natal bersama dengan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Papua Barat. Dalam acara Natal dihadiri Asisten 2 sebagai PLH Sekda Papua Barat, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Papua Barat, staf ahli bidang ekonomi pembangunan Setda Papua Barat, pegawai Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat, pegawai yang berada di lingkungan Setda Papua Barat. Natal bersama Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat mengambil tema Marilah sekarang kita ke Bethlehem dari Injil Lukas 2 pasal 15 dan subtema melalui perayaan Natal Kristus, Biro Administrasi Pimpinan membawa damai dan perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ibadah perayaan Natal ini dipimpin hamba Tuhan Pendeta Ririn Tresia Sriwardani dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Pesan Natal yang disampaikan, hidup harus berubah, kasih sayang harus diberikan dari dalam keluarga karena keluarga adalah gambar Tuhan. Untuk itu di momen hari Natal harus saling berbagi berkat. Kita juga kerja, tapi jangan sampai suami istri terlupakan. Ya, nah, ini yang kadang-kadang hal kecil, tapi kita bilang itu gampang. Kau masih terlalu kecil, sabar dulu. Nanti kau besar baru kau mengerti. Justru mereka yang kecil ini yang mengerti. Kapan saya menerima kasih sayang itu? Akhirnya jangan marah ketika fragmen tadi dimainkan. Anak kehilangan kasih sayang orang tua. Dia malas pulang lagi bertemu dengan papa mamanya. Papanya mamanya juga tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus Allah yang dia sembah. Hidup dengan gaya hidup yang glamor, kemewahan yang dipertontonkan. Akhirnya semua jadi sia-sia. Dan pada akhirnya
mereka dipersatukan. Kalau sudah dipersatukan seperti ini, jangan lagi terulang di kisah-kisah yang lalu. Ya Bapak Ibu, konteks fragmen ini ada dalam diri Bapak Ibu dan saya. Ini peran yang memainkan. Tapi realita dan kenyataan hidup ada di kita. Ya Bapak Ibu, ada di kita. Oke. Kembali untuk kita lihat bagian firman. Kesan dan pesan Natal yang disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat, Helen Frida Dewi, mengatakan ucapan syukur harus kita tanamkan dalam setiap kerja kita sesuai dengan tugas dan fungsi. Pendeta yang sangat saya kasihi dan saya hormati, saya hanya pesan satu di perayaan Natal ini, dalam kitab Matius ayat 5 pasal 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Semua ingin melihat Allah? Ya, semua pasti ingin melihat Allah. Bethlehem hanya kota yang disebutkan dalam sejarah dan di dalam Alkitab. Tapi Bethlehem sesungguhnya adalah ada di dalam hati kita masing-masing. Kita harus mempersiapkan Bethlehem kita dengan baik. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Pesan Natal juga disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa mengatakan momen Natal harus introspeksi diri bagaimana kehidupan dengan Tuhan dan juga sesama di lingkungan kerja. Bagian firman tadi itu di bagian Ibrani itu juga kalau tidak salah mengatakan bahwa firman itu dia menusuk amat dalam sampai berbagai roh dan jiwa. Jadi hari ini kalau kita mendengar ini kita lakukan perubahan. Kerenan hati itu ada caranya dan tekniknya. Kita tidak bisa ngomong saja. Bapak Ibu, saya punya pengalaman hidup. Tadi cerita ini saya sudah lewati itu cerita tadi itu betul itu. Betul itu. Saya sudah lewati itu, jadi saya mengerti seperti apa. Dan saya cukup merantau jauh dari banyak orang ya. Dan saya tahu di mana ada tempat bagaimana Tuhan janjikan bahwa hidup bersaudara dalam Tuhan itu. Kita akan kehilangan sekian, tapi kita akan dapat ribuan karena kita hidup dengan Tuhan itu tadi. Dalam acara perayaan Natal, Biro Administrasi Pimpinan dilaksanakan pembakaran lilin Natal serta dimeriahkan dengan puji-pujian dan juga fragmen Natal yang memberikan pesan kepada semua pegawai agar selalu mengucap syukur dalam segala hal di lingkungan kerja karena kehadiran Tuhan Yesus membawa sukacita dan damai. Di akhir acara Natal, pemberian bingkisan Natal kepada pegawai dan juga petugas Papua Bersih di lingkungan Setda Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, perayaan Natal Persekutuan Anak dan Remaja Seklasis Manokwari berlangsung meriah dengan penampilan puji-pujian tarian yang dibawakan oleh anak sekolah minggu Seklasis Manokwari. Perayaan Natal yang berlangsung di Gedung Gereja GKI Otto Geisler Biryosi Jumat 20 Desember 2024 mengusung tema sentral Marilah Kita Pergi ke Bethlehem, Lukas pasal 2 ayat yang ke-15, dan subtema Damai Natal mempersatukan para seklasis Manokwari untuk meningkatkan pelayanan, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Perayaan Natal Par GKI Seklasis Manokwari diikuti anak-anak sekolah minggu dari lingkungan 1 hingga lingkungan 6. Mereka juga membawakan puji-pujian Natal menggunakan ukulele, tari lilin, dan tari kipas sehingga semakin menambah sukacita Natal bagi anak-anak sekolah minggu yang datang sore kemarin. Perayaan Natal diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Beni Komegi.
Usai dari ibadah, Pendeta Beniko Megi dalam pesan Natal menyampaikan bahwa Natal yang setiap tahun dirayakan umat Kristiani merupakan pesta iman dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Dirinya mengajak adik-adik sekolah minggu agar dapat memaknai hari Natal dengan penuh sukacita bersama orang tua dan keluarga. Yang pertama, Natal itu pesta iman, merayakan kelahiran Kristus Juru Selamat. Sehingga ketika anak-anak nanti ada dalam suasana seperti hari ini, kita harus punya hati damai, sukacita. Siapa yang masih melawan orang tua? Banyak siapa? Ulang-ulang, siapa? Kasih turun tangan. Yang melawan Bapak? Apa-apa kasih turun tangan. Yang bilang Bapak harus pergi sembahyang, siapa? Ada. Yang bilang Mama, kalau Mama dong lagi sembahyang, Bapak saja. Yang bilang Bapak pergi ke PKB. Jadi di Natal ini harus kita sama. Kepala Seksi PAR GKI Klasis Manokwari, Regina Wutoy, mengucap syukur bisa ada sampai hari ini dalam ibadah perayaan Natal PAR Seklasis Manokwari bersama anak-anak sekolah minggu tahun ini. Merupakan satu sukacita besar karena boleh mengambil bagian dalam ibadah perayaan Natal persekutuan anak dan remaja, sekaligus merefleksikan tema Natal tahun ini, marilah kita pergi ke Bethlehem, dengan memaknai kehidupan selama tahun berjalan bersama pengasuh sekolah minggu dan juga adik-adik PAR. Kita semua yang sudah mengambil bagian pada perayaan Natal PAR Seklasis Manokwari, ya. Kakak berharap pesan firman Tuhan yang tadi kita terima, kita boleh bawa pulang dengan penuh sukacita. Marilah dengan kerendahan hati sebagai gembala dan domba kita berjalan ke Bethlehem, mengikuti petunjuk atau arah yang telah ditentukan, yaitu firman Tuhan yang akan memaknai kehidupan kita bersama memasuki masa raya Natal di Minggu Advent keempat. Sementara itu, usai ibadah, Kepala Seksi PAR GKI Klasis Manokwari, Regina Wutoy, memberikan bingkisan kasih Natal kepada hamba Tuhan dan juga koordinator PAR, lingkungan 1 hingga lingkungan 6 GKI Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 25 Desember 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Iha undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.